Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Situ Lengkong termasuk ke dalam wilayah desa Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dalam bahasa Sunda, kata situ artinya danau. Situ Lengkong dikenal juga sebagai Situ Panjalu, terletak di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Di tengah danau tersebut terdapat sebuah pulau yang dinamai Nusa Larang atau Nusa Gede, atau ada juga yang menyebutnya sebagai Nusa Panjalu. Situ Lengkong memiliki luas kurang lebih 67,2 hektar, sedangkan Nusa Larang mempunyai luas sekitar 16 hektar. Pulau ini telah ditetapkan sebagai cagar alam sejak tanggal 21 Februari 1919. Nusa Larang ini pada zaman kolonial Belanda dinamai Pulau Coenders. Pulau Coenders sebagai bentuk penghargaan kepada Dr. Coenders, seorang pendiri sekaligus ketua pertama Nederlands Indische Vereniging tot Natuurbescherming, yaitu sebuah perkumpulan perlindungan alam Hindia Belanda yang didirikan tahun 1863. Sebagai cagar alam, Nusa Larang memiliki vegetasi hutan primer yang relatif masih utuh dan tumbuh secara alami. Di sana terdapat beberapa jenis flora seperti kondang, kileho, dan ki haji. Di bagian pulau yang lebih rendah tumbuh tanaman rotan, tepus, dan langka. Sedangkan fauna yang hidup di pulau itu antara lain adalah tupai, burung hantu, kelelawar, dan banyak yang lainnya. Panjalu adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di ketinggian 731 meter di atas permukaan laut dan berada di kaki Gunung Sawal 1764 meter di atas permukaan laut. Posisi Panjalu dikelilingi oleh benteng alamiah berupa rangkaian pegunungan. Dari sebelah selatan dan timur berdiri kukuh Gunung Sawal yang memisahkannya dengan wilayah Galuh. Bagian baratnya dibentengi oleh Gunung Cakrabuana yang dahulu menjadi batas dengan Kerajaan Sumedang Larang, dan di sebelah utaranya memanjang Gunung Bitung yang menjadi batas Kabupaten Ciamis dengan Majalengka yang dahulu merupakan batas Panjalu dengan Kerajaan Talaga. Secara geografis pada abad ke-13 sampai abad ke-16, tahun 1200-an sampai dengan tahun 1500-an, Kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kerajaan Talaga, Kerajaan Saunggalah, Kuningan, dan Cirebon di sebelah utara. Sebelah timur Kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kawali, ibu kota Kemaharajaan Sunda 1333 sampai 1482. Wilayah selatannya berbatasan dengan Kerajaan Galuh, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Galunggung dan Kerajaan Sumedang Larang. Panjalu berasal dari kata jalu, bahasa Sunda yang berarti jantan. Jago, maskulin, yang didahului dengan awalan pa. Kata Panjalu berkonotasi dengan kata-kata jagoan, jawara, pendekar. Ada pula orang Panjalu yang mengatakan bahwa kata Panjalu berarti perempuan karena berasal dari kata jalu yang diberi awalan pan, seperti kata male bahasa Inggris yang apabila prefiks V menjadi female atau artinya perempuan. Konon nama ini disandang karena Panjalu pernah diperintah oleh seorang ratu bernama Ratu Permana Dewi. Mengingat stereotip atau anggapan umum watak orang Panjalu sampai sekarang di mata orang Sunda pada umumnya, atau dibandingkan dengan watak orang Sunda pada umumnya, orang Panjalu dikenal lebih keras, militan,
juga disegani karena konon memiliki banyak ilmu kanuragan warisan dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu, arti kata Panjalu yang pertama sepertinya lebih mendekati kesesuaian. Menurut Munus, tahun 2006, Kerajaan Panjalu Ciamis adalah penerus Kerajaan Panjalu Kediri, Jawa Timur. Karena setelah Maharaja Kertajaya Raja Panjalu Kediri terakhir tewas di tangan Ken Arok pada tahun 1222, sisa-sisa keluarga dan pengikut Maharaja Kertajaya itu melarikan diri ke kawasan Panjalu Ciamis. Itulah sebabnya kerajaan ini mempunyai nama yang sama, dan Kerajaan Panjalu Ciamis adalah penerus peradaban Panjalu Kediri. Nama Panjalu sendiri mulai dikenal ketika wilayah itu berada di bawah pemerintahan Prabu Sanghyang Rangagumilang. Menurut legenda rakyat dan Babad Panjalu, Situ Lengkong adalah sebuah danau buatan. Sebelumnya, daerah ini adalah kawasan legok atau bahasa Sundanya lembah. Legok yang mengelilingi bukit bernama Pasir Jambu. Pasir artinya adalah bukit. Ketika Sang Hyang Borosngora pulang menuntut ilmu dari Tanah Suci Mekah, ia membawa cendramata yang salah satunya berupa air jam-jam yang dibawa dalam gayung batok kelapa berlubang-lubang atau disebut gayung bungbas. Air jam-jam ini ditumpahkan ke dalam lembah dan menjadi cikal bakal atau induk air Situ Lengkong. Bukit yang ada di tengah lembah itu menjelma menjadi sebuah pulau dan dinamai Nusa Larang. Nusa Larang artinya pulau terlarang atau pulau yang disucikan. Sama halnya seperti kota Mekah yang berjuluk Tanah Haram, yaitu tanah terlarang atau tanah yang disucikan. Artinya, tidak sembarang orang boleh masuk dan terlarang berbuat hal yang melanggar pantangan atau hukum di kawasan itu. Pada masa pemerintahan Prabu Sanghyang Borosngora, pulau ini dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu. Di Nusa Larang ini bersemayam juga jasad tokoh-tokoh Kerajaan Panjalu, yaitu Prabu Rahyang Kancana, Raden Tumenggung Cakra Nagara III, Raden Demang Sumawijaya, Raden Demang Alda Kusuma, Raden Tumenggung Arga Kusuma, dan Raden Rajasana Kiai Sakti. Menurut cerita yang disampaikan secara turun-temurun, masuknya Islam ke Panjalu dibawa oleh Sang Hyang Borosngora yang tertarik menuntut ilmu sampai ke Mekah, lalu diislamkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Legenda rakyat ini mirip dengan kisah Pangeran Kian Santang atau Sunan Godog Garut, yaitu ketika Kian Santang atau Raja Sangara, adik Pangeran Cakrabuana Walangsungsang yang setelah diislamkan oleh Baginda Ali di Mekah, kemudian berusaha mengislamkan ayahnya Sang Prabu Siliwangi. Sementara itu, menurut Babad Panjalu, dari Baginda Ali, Sang Hyang Borosngora mendapatkan cendramata berupa air jam-jam, pedang, tongkat, dan pakaian kebesaran. Air jam-jam tersebut kemudian dijadikan cikal bakal air Situ Lengkong. Sedangkan pusaka-pusaka pemberian Baginda Ali itu sampai sekarang masih tersimpan di Pasucian Bumi Alit dan dikirapkan setelah disucikan setiap bulan Mulud dalam upacara Nyangku di Panjalu pada hari Senin atau hari Kamis terakhir bulan Rabiul Awal.